di situ. Ini saya nggak tahu kenapa tukang balonnya menghampiri anak-anak itu. Kalau memang anak itu anak bapak, saya tanya dulu anak itu saat itu berbaju warna apa? Kalau saya pribadi nggak tahu, soalnya pada saat itu pada kejadiannya mungkin pada jadwal lagi ada pemotongan kurban. Iya. Memang hari itu hari Sabtu atau Jumat? Hari Sabtu. Sabtu ya, pada saat ada pemotongan. Dia emang kesini, posisinya saya lagi tidak fokus ke dia. Bapak juga kesini. Oh, kan? Enggak, saya nggak kesini. KS. Nah, jadi saat itu dia sama teman-temannya, saya nggak tahu ada berapa orang. Menurut saya dia bukan usia anak bayi lagi atau anak yang balita lagi yang nggak ngerti ya. Menurut saya saat itu dia sentuh langsung ke area kemaluannya, disentuh gitu. Saya masih yang astagfirullahaladzim, saya masih yang freeze. Saya dalam keadaan saya bawa anak, saya masih takut. Saya pastiin lagi dan saya nggak kepikiran buat bawa handphone atau apapun buat ngerekam, nggak. Kok terus-terusan, tapi sambil anak ini nih sambil bangkit dipegang gitu, sambil dia bangkit sambil ini mau balon dong sambil pokoknya minta balon. Teman-temannya juga diem aja. Akhirnya saya bilang ke tukang balonnya, bang jangan kayak gitu, berhenti saya gitu. Terus dia langsung minggir. Fokus saya, langsung saya bilang nggak boleh sentuh-sentuh kayak gitu ya, kayak gituin. Terus langsung fokus saya ke anak-anak, karena mereka adalah anak-anak yang seusia itu harusnya udah ngerti itu adalah bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Saya langsung fokus marahin anak-anak itu. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa kalian nggak marah? Harusnya kalian marah kalau ada yang sentuh bagian itu ke kalian. Saya bilang kayak gitu. Iya bu, saya bilang teman-temannya marah ya kalau ada anak-anak yang disentuh kayak gitu. Iya, terus gara-gara ngeliat saya marahin anak itu, tukang cincau nanya, kenapa bu? Ini saya bilang gitu. Dia pegang-pegang anak ini, terus kata si tukang cincaunya mau marahin anak itu, bilang enggak. Dia yang salah, saya tunjuk ke tukang balon. Terus mereka pergi berdua ke arah pangkalan angkot. Saya langsung tetap marahin anak-anak itu, saya bilang, pokoknya kalian kalau melihat kayak gitu atau kalian mengalami kayak gitu, kalian langsung ngadu ke orang dewasa terdekat, ngadu ke orang tua, jangan diam. Saya bilang kayak gitu langsung. Situ saya marah. Udah, kayak gitu kejadiannya. Nah, untuk kejadian ini saya udah tanya berkali-kali sama anak saya. Untuk kondisi pemegangannya sampai area mana? Dia bilang area perut. Demi Allah, bukan perut. Nah, untuk pertanyaan. Iya, itu jawaban anak saya. Sebelum pertanyaannya itu, saya nak nanya dulu. Di sini sama Pak ini, Pak Mansur. Pak Mansur, saya tanya. Saya berkali-kali tanya, saya tekankan bahkan sama dia. Tetap aja dia jawaban hanya sebatas perut. Gitu. Nah, Jawabannya sama. Untuk jawaban perut, maaf, saya punya temen juga yang emang hobi bercanda sama anak saya. Bercanda itu Sisi Allah. jadi Alhasil. gelitik itu hanya sebatas di sini gelitik. Saya tanya, Dek, kamu itu katanya itu ada gelitik di mana? Di sini ayah, sama kayak si abang katanya. Bener nggak sampai keluar area yang lain selain perut? Enggak, cuma di sini aja kata dia. Itu menurut jawaban anak saya. Makanya saya untuk memastikan aja. Jadi apa yang ibu lihat dengan apa yang dirasakan sama anak saya itu agak berbeda. Jauh berbeda. Dalam artian ibu mungkin melihatnya pada sisi yang lain, tapi anak saya yang rasakan itu hanya sebatas perut. Itu. Ya nggak apa-apa. Pertama, Saya pun udah ini kan menegaskan penjelasan. sama anak saya bahwa kamu itu kalau dipegang di luar area itu, kamu udah tahu harus gimana. Udah tahu ya. Dia udah ngerti bahwa untuk area-area tertentu itu dia udah paham. Satu contoh ya. Ini kan ayahnya, bagian dari keluarganya sudah istilahnya mengintimidasi bahwa kejujuran anaknya dibeli. Kalau memang dibuat pasti akan marah. Pasti akan marah. Bukan ibu yang marah. Dan ibu yang akan dicari itu kalau Bentar ya, bapak Bapak. ini. Maaf ya. Yang kedua saya nanya lagi. Ntar dulu. Tukang es cendol tadi posisinya di mana? Ibu tahu nggak? Ada beli, Hah? ada beli dekat Di saya. situ. Ada kecil. Berarti tahu dong ada video. Ada saya saksi. Nanti Ada- saya ada tunjukkan tukang es itu. audionya Oh, es cendol. Saya tunjukkan audionya. Saya tunggu dulu. Sebelum kita mana-mana, kita cari sumber-sumbernya dulu. Satu pengakuan dari anak yang bersangkutan sudah marah, artinya setelah ini, kalaupun ini benar, pasti orang banyak akan marah. Satu dia. Yang kedua es cendol di yang bukan cendol. Saya datangi, saya Pak Mansur, ada telepon. saya omongi, tapi saya dengan diam-diam merekam dan dia nggak tahu.
kronologis update apa yang Anda tahu setelah film itu sampai selesai. Kalau saya nggak mereka tidak nggak tahu. Makanya audio bukan video. Kalau video dia akan tahu kalau saya rekam. Ini Mbak audio itu. Jadi kita bisa buka. Oke, berarti gini. Tadi Pak nih gitu. Ini pakai KS. Mas, masuk mas. Masih kan? Sama KS aja Pak. Tolong Teh, tolong Teh. Sini. Oh dia butuh Teh. Ini udah nyala. Nyambung Teh. Nyambung nggak? Di sini banyak ininya. Atau di Panu bisa nggak Pak transfer ke Panu? Belum Pak. Hah? Ini apa ini? KS. Selesai itu tidak dapat tersambung. Bisa sembunyi rekamnya, dia nggak tahu. Itu dapur. Di sana itu. Ya kedengeran kecil. Foto tuh. Nyambung nggak Teh? Ya karena mungkin ini saking banyak yang pakai, dia nge-set ini gitu. Nge-set Coba ketemu nggak Bluetooth nomornya robot 120? Ada nggak di sini? Kalau nggak Pak Anu bisa masuk. Yang situ itunya. Ngerti Teh? Iya. Oh. Kalau nggak di share Teh. Ada yang ada di sini masih nyambung gitu. Punya pasangan TV. Iya mungkin. Masih nyambung. Kadang-kadang begitu dipulang nggak dimatiin di situ di sini nggak dimatiin. Masih ada yang nyambung. Masih jadi dia mau bacanya gitu hilang. Jadi saking banyaknya. Ini muter-muter ini. Dia nyari-nyari. Ada speaker kecil nggak? Ini Pak, coba. Itu Nah, apa namanya? Oh ini Robot nih. 120. RB. Oh iya iya. RB 120. Awalnya itu menurut Mas Muhammad dari seperti apa sehingga itu awalnya itu kira-kira marah-marah dari awal awalnya penjualan di dalam tuh di patungan di dalam. Nah sama Dewan tuh udah siap saingan kita aja menaris ya. Keluar lah kita, pas keluar ada yang beli, Dewan di belakang. Nah anak-anak kecil tuh kan udah pada kenal lah sama Dewan. Dewan minta uang dong 2.000 buat beli es. Apa enak aja gitu-gitu doang ya, tapi nggak nyampe ke punya dianya. Nah itu pun anaknya bukan cewek, laki-laki malah. Nah, gitu. Ibu-ibu lihat langsung itu ngomong, saya juga lagi ada yang beli pas mau keluar di depan mata dia langsung ya ada yang beli juga sampai lihat itu ibu-ibu ngomong langsung teriak-teriak, saya laporin apa Bu, saya bilang ini dia ini punya anak ini sampai begitu. Nah, kok aneh banget, ini anak cowok lagian pada kena sama Dewan juga, nggak nyampe kena, saya juga lihat gitu amat ibu-ibu. Udah Dewan jangan didengar, daripada kita sama-sama emosi mending pergi kita jualan. Pergilah kita ke sana ke mana Cikor ya, masih tidak panjang lah itu, tapi itu ibu orang mana, kita tuh ngobrol aja di jalan, udah kena sama kamu, yang lain aja pada kena, kayaknya baru ya, iya itu orang baru katanya, sama istrinya tukang es itu
tes atau Kalau Dewan Marantika sebenarnya bukan baru, udah lama. kalau Dia Dewan dulu kan tinggalnya di RW7. ya Dan sana dia dari Medan itu pindah ke sini SD. Jadi sampai sekarang tuh di sini kan baru berpisah sama ibunya. Ya apa nikah lah ya. Sama kemudian terus kalau ke situ ke RW9 di Pasar Minggu. Masih Iya. di situ. Itu baru kasusnya. Ya, ya. awalnya. Tadi kan ke mana di Hel. Nah, terus Nah udah ke Hill keliling, pokoknya sorenya tuh nyampe sini lagi. Nah, sampai sama dengan yang di grup dia omongin di grup gitu kan, ini orangnya ada lagi nih, seorangnya ini difotokan sama dia kan. Kok strateginya orang nyampe segininya ke si Dewan? Masalah apa ini, masalah pribadi yang lain apa masalah yang cowok anak-anak cowok itu? Tapi kan itu mah sama-sama jenis, itu juga pada kenal, udah biasa bercanda sampai segininya. Pas di grup nanyain kan, ini strateginya apa nih? Ah itu mah ibu-ibunya aja terlalu posesif, bilang gitu. Iya udah nanyain, jangan itu mah bukan masalahnya ibu-ibunya aja soal gimana, soal banget gitu, atau masalah apa soalnya kok kayak gitu banget. Ya berarti gitu, atau itu mah udah pada kenal ya, bercanda kali dia. Iya, lagian itu anak-anak juga nggak marah-marah, cuma ketawa malah gitu. bercanda kan. Iya. Kalau memang itu serius apa pasti yang melapor itu pihak yang di Dewan tadi gitu. Iya. Yang itu Dewan itu tapi namanya sama yang minta 2.000 tadi. Namanya kenal, cuma saya juga sudah lihat kan ya sebulan itu. Iya, gitu. Orang semua Dewan pada kenal, orang-orang juga gitu. Kan saya juga dengar si Ibu Adinda itu bilang, kamu mana dong kalau digituin jadi ini jangan mau digituin. Nah, kalau memang dia benar-benar misalnya di Dewan seperti itu, pasti anaknya akan lapor orang tuanya lah yang juga sendiri. Harusnya seperti itu kalau memang mau diangkat ya. Tapi ini cuma omong-omongan itu. Tapi yang saya ambil kesimpulan itu kemarin Ibu Adinda itu cuman tadinya cuma memberitakan bahwa memberitakan bahwa ada kejadian yang dia lihat. Ya, tadi secara Dewan udah kenal ya kan kita sampai situ ya. Tapi begitu sampai ngomong gitu lah itu tuh terus terus penyampaiannya di beritanya dia itu udah biasa namanya bicara juga enggak. Penyampaian di beritanya itu yang kurang bagus menurut kita sebagai orang tua itu kurang bagus. Ini terlalu berlebih. Ya maksudnya itu cuma mau memberitahukan sekeliling dia, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ada bencana seperti ini, tolong hati-hati ke mana ke ini ya, ke anak-anaknya, karena demo cuma itu. Tapi kalau terus saya nggak suka itu karena apa, ada kata-kata yang tadi itu apa yang tidak atau apa itu, makanya kita terus kita sikapin kan, kalau seperti itu ya ada bukti, makanya si nyari Dewan kamu di foto itu. Padahal yang kita masuk bukti itu bukan seperti itu. Ini pas ada CCTV ini tanpa sepengetahuan Dewan kepergok nih. Nah itu yang dimaksud. Itu berarti baru foto dicari juga. Ya tadi semuanya saya ini kan itu. Nanti Bapak Dewan juga kenal apa juga nggak sampai nyentuh barangnya terlalu ini karena dia pengamatan sepintas doang mengambil kesimpulan terus dia ya mungkin orang pendidikan dengan pengetahuan dia terus ingin bikin sesuatu yang heboh di situ itulah yang tadinya nggak sampai itu. Kalian kemarin kita panggil itu tolonglah kita kasih ini hati-hati jangan sampai seperti itulah. Ya harus hati-hati untuk memandang orang atau memberikan pendapatnya. Akhirnya ya dia suaminya sampai ada mau nangis ke suaminya itu karena istrinya ngomong itu. Saya ngomong ya gimana saya
gagal Pak menurut istri saya dan jangan. Karena semua orang tuh punya masalah Pak, nggak seperti itu. Semua karena sekarang saya ini memang lebih ini istrinya lebih ngomong tapi kayak gitu. Ya, terus akhirnya dia minta maaf. Nanti sudah selesai minta maaf apa kan? Minta pendapat saya sebagai penyanyi keluarga bahwa RW-nya oke, kalau beliau sudah jelas nih ya, jelas apa dapat itu mengalami salah, tapi nggak harus sampai cuma sampai di situ lah bro. Dewan itu udah namanya udah kemana-mana, saya gitu kan. Ibu harus memberikan klarifikasi, karena ibu udah ngekos di sini, ya harus motel yang membalikan fakta yang ini bahwa ini tuh salah saya dengan kedewasaan atau besar jiwa besar dia bahwa mengakui kesalahannya, minta maaf keluarganya apa itu dengan kata-kata yang ya yang bijak lah katakan gitu kan. Cuman kata bapak dengan bapak Pandir ini yang intinya minum maaf tidak benar gitu dan diposting di tempatnya juga. Kalau cuma misalnya Pak Mansur ini kok itu orang nggak percaya, tapi kalau dia sendiri orang kan nanti mungkin akan mencemooh lagi dia nanti balik lagi. Pengikut-pengikutnya tadi akan mencemooh dia. Yang buat dia harus ini udah dari aku jadi juga. Oke, bahasa itu ya itu aja ya. Terima kasih. Sama persegi lokasi. Kalau kita nggak tahu, tapi yang tahu itu kata masjid dan itu lama itu begitu. Kenapa tadi Dewan itu pernah janji ngasih 2.000 sama anak tersebut. Maaf, Pak, saya janji sama suami dia jatah masih adanya ini anak ini bapak. Dek, ambilin dek somai saya kasih 2.000. Udah janji, udah kasih sama saya 2.000. Udah kasih, minta lagi. Dia di ini, saya belakang masih sakit. Wan, mana utangnya 2.000? Tuh. Janji kali dia. Bercanda ya, kecilnya mau jajan. Jadi mama ini mama mulu pak Anak bercanda. yang emang Banyak. banyak Dia kenal aja. sama tukang dagang. Banyak emang dia Rata-rata senang pada pedagang bercanda pasti itu. apal sama dia. Oh gitu. Tambah emang anaknya cepet kerap. Iya emang suka main pak. Suka pada main. Bapak tanya apa Rais kan? Iya betul siapa. Ya sekarang sih kan kita di sini tuh mau menggulirkan masalah. Jadi maksud saya gini Bapak, jangan ya kan ini udah jelas dari mulut ini dari bidang ini kita tuh sekarangnya ayolah kita musyawarah aja, barangkali kan kita selesaikan saling memaafkan tanpa harus mengulang ke belakang tuh tidak misalnya dasarnya apa Dewan ini dasarnya apa cuma gitu aja. Kita juga sebetulnya bersyukur sebagai orang tua diingatkan sama Dinda juga, cuma mungkin Dinda terlalu ini menilai keluar karena tidak kenal gitu kan ya. Itu sih karena sekarang kan udah ada bapaknya Dinda nih di Kriya ya itu terserah nanti Dinda mau klarifikasi sekarang mau ada YouTuber juga nih kita dari masjid, jadi nanti kita klarifikasi bisa Dinda nanti datang ke tempat yang sama dan mungkin ini hanya miskom aja gitu kan gitu terserah gitu. Maksudnya biar jangan sampai berlarut-larut juga, karena kan Dewan kamu di sekolah berapa lama? Enggak. Kalau misalnya nih klarifikasinya ini selesai, saya bantu dengan Pak RW ke bos kamu datang. Bisa diwakil ya Pak RW ya. Kalau memang tahu gitu kan kamu kan juga Maaf, harus minta maaf semua desa dihapus. Itu aja. Semuanya lebar. Abang yang kecil takut di jendol kabur. iya, maksudnya kan ini kita mau klarifikasi di mana yang bila ini di pos pertama kali, jadi harus disini juga otomatis kan. Nanti kita bantu kalau ada klarifikasi kita bantu share semua grup itu. Bila perlu nanti Pak RW ada Bapak Lo kesana datang ke bosnya
menjelaskan masalahnya gitu Bu. Jadi maksud saya, karena kan menurut saya ini juga orang tuanya kuat, orang tuanya loh, ya karena ada dia gitu kan. Tidak ada, misalnya maksudnya tidak ada dari orang tua juga mengarahkan anaknya supaya begini, nggak ada kan ya Pak ya? Itu maksudnya. Yang macam orang tuanya ya, saya aja sebagai tuanya pasti marah. Kalau yang begitu kan, apalagi orang tuanya. Mungkin itu udah diseret Pak dari kemarin. Iya. Kan bapaknya juga bilang tuh bapak Mansur ya, kalau memang anak saya melakukan, mungkin silakan saya mah. Berarti kan menerima kan bapaknya kalau memang salah gitu kan. Itu saya. Saya nggak gitu, anak faktanya udah begini, saya udah tanya sama anaknya begitu, jawabannya begitu ya udah. Nggak bisa. Ayo. Itu terlalu ampuh dari tadi saya bahas. Kamu emang La ilaha illallah. Enggak, Gini loh, dengerin dulu sampai. Dengerin saya ngomong sekarang. Saya ngomong bentar Pak. Dengerin sebentar. Bentar saya ngomong. Kan ini You dari tadi terlalu ampuh. Ya. Ada orang tuanya satu tidak minta maaf. Saya itu Pak. Manusiawi. Anaknya bisa gitu. enggak ada gini aja. Saya belum bahas skripsi you ya di sini. Skripsi yang ditulis. Saya tidak jabarin sini, tidak saya breakdown. Kan kalau ke situ kita akan tambah panjang. Kita pelanggaran, ada sebuah pelanggaran dan harus ada hukuman. Dengar akan tambah panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Ini kan kita menangkap masalah. Silakan dulu. Ini kan orang pun ada silakan. Ya, pas kita hari Sabtu. ada Sabtu. Hari Minggu kita ketemu, itu klarifikasinya adalah menghadirkan, karena dibilang Dewan ini sangat dekat dengan anak-anak, jadi maksudnya mau menghadirkan video kalau menunjukkan Dewan ini dekat sama anak-anak. Jadi videonya nggak dibuat, karena kalau kita lihat videonya dibuat-buat, kalau saat ada anaknya ya itu tidak alami. Makanya kita udah setuju Dewan ngobrol sama anaknya, bercanda ya kemarin gitu-gitu. Nah niatnya skenario-nya kayak gitu, tapi karena ternyata yang datang bukan anaknya. Nah tadinya kan saat bercanda itu saya mau nimpalin, udah kalau bercanda kalian jangan kayak gitu lagi. Jadi biar dari video itu terlihat memang kita bertiga ini sedang miskomunikasi. Jadi para penonton yang bisa menilai itu kan, oh mereka ternyata akrab, oh iya ini miskomunikasi. Nah karena yang datang bapaknya, berarti diklarifikasi sama bapak menjelaskan seperti yang tadi bapak jelaskan itu. Bikin masalah kan ibu? Enggak, dengar dulu belum selesai ibu. Setelah bapak mengklarifikasi kan video itu nggak 1 detik 2 detik. Setelah bapak menjelaskan la ilaha illallah. Setelah bapak menjelaskan kalau ini adalah anak saya, menurut pengakuan anak saya, kalau Dewan tidak menyentuh bagian ini, jadi menurut saya pemberitaan yang disebarkan itu adalah tidak benar. Bapak sebagai orang tuanya kan ngomong kayak gitu. Nah, nanti baru saya di situ di video itu akan bilang, karena saya sudah mendapatkan klarifikasi langsung dari orang tua anak tersebut, saya di sini akan meminta maaf kepada Dewan yang menurut sepenglihatan saya melakukan itu, tapi kenyataannya tidak benar, dan orang tua korban juga, orang tua anak juga mendapatkan informasi dari anaknya kalau mereka sedang bercanda. Kalau gitu saya mohon maaf atas pernyataan yang saya buat, dan saya memohon maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk keluarga Dewan dan keluarga anak tersebut. Seperti itu skenarionya. Jadi gimana tidak memohon maafnya itu gimana? Kan nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong maaf, orang itu akan berpikir lagi pasti orang ini ditekan. Begini Bogor yang followersnya 372.000. Hadir aja dia Pak. Dari saya Ya udah. Ayo lanjut. Gini aja. Karena saya juga udah beberapa hari ini ngomong sama lawyer saya. Demi Allah. Oke, nggak usah pakai lawyer. Saya nggak bawa Allah. Saya nggak bohong. Udah sekarang gini aja Dinda. Saya orang tuanya Dinda Mas. Ya. Bapak punya anak juga. Ini anak saya kandung. Ya kalau anak bapak. Dengar dulu sama saya, sabar dulu. Sekarang klarifikasi aja Dinda. Ya betul. Yang bertiga aja, yang lain jangan campur dah. Yang lain maksudnya jadi kru nantinya jadi kru. Kalau Mas di belakang nanti udah klarifikasi, Mas mau nuntut dia, silakan. Ya, gitu aja. Itu Gitu aja. aja. Menurut saya juga klarifikasi itu udah clear gitu.
Kan masih ada kerjaan Jadi masalahnya. dia, Kang, ini kan pengurus nih, ketua RW, apalagi saya ketua paguyuban kalau pengen tahu ya, keeper kan. Yang ada orang tuanya, dan ada ini juga. Ini ya kita tuh mau mendamaikan, cari solusi yang terbaik supaya tidak keluar gitu lebih luas lagi, itu maksudnya Mas. Jadi cari solusi ini yang terbaik di mana gitu. Kita harus saling lapang dada menyampaikan, ada orang tuanya, ada uaknya, dan sebagainya. Ini juga saya sedikit ke Mas apa? Mas Idri ya. Ini saya nggak terima juga loh. Ada ini. Mohon maaf nih, ya. Ada kata-kata di bawah Pak RW. Iya, Ya. itu. Tolong dibacain. Nih, baca aja. Boleh, Pak. Iya kan, Mas, yang saya Bapak nggak bawa kemana-mana loh. saya kan Kan lihat Bapak Bapak jalan suka. sama Saya sendiri, Pak. ya, jangan Mbak nih. Saya langsung sholat asar, dia langsung pasti Pulang. Pulang. Saya nggak bawa dia. Ada ya, hati-hati gitu Ini ya. kan saya yang ngomong, Pak. Nggak, maksudnya tersinggungnya Jadi gara-gara apa? janganlah, lu seolah-olah ini dihebohkan di sini. Hmm. Saya membawa dia, Betul. gitu. Padahal enggak. Ini buktinya kan 100% gitu ya. Jadi ini oke lah, masa ini nggak apa-apa lah menurut saya. Jadi udah lagi. Saya nggak merasa nih, Jadi gitu. udah itu Pak, menurut Ah, saya ya. tadi. Jadi saya berarti dikasih aja keluarga Ini aja. dikasih Ya, aja. udah. Tolong Ya. Dinda juga jangan. Udah, Dinda juga sebetulnya salah. Ah. Kenapa saya bilang salah? Jangan pegang dulu ya. Pak, saya mau ngomong. Bentar dulu Bu. Bentar Bu. Bentar Bu. Biarin aja, Bu. Dinda juga terlalu. Pengurus aja main. Kan saya ketua RW di sini. Saya bilang Dinda kalau bisa itu foto dulu. Maksud saya bicarakan di internal. Jangan di blow up dulu keluar. Karena Dinda itu tidak tahu siapa dia. Siapa ini dari Siapa dulu anak sini. bapak ini. Oh. Jadi jangan terlalu Kenal ini semua di menyimpulkan sesuatu gitu kan. Oke, terima kasih atas informasinya karena Dinda itu telah menginformasikan, mengedukasi kepada ibu-ibu kalau memang itu benar. Tapi yang saya sayangkan, yang saya sayangkan itu beritanya udah naik ke medsos. Itu kan suatu hal yang saya bilang sudah ini loh gitu. Maksudnya ya, Iya, tapi sudah kan saya saya tidak bilang semua, coba Pak. foto dulu, barangkali saya Pak mau. RW bisa selesaikan secara internal, jangan sampai. Nah itu maksudnya Dinda juga harus legowo, berbesar hati, salah juga di situ, benar nggak? Ya kan? Udah, sekarang Bapak benar. Silakan kita serang klarifikasi. Kalau ada yang tidak puas, silakan. Itu aja. Yang penting selesai dulu masalahnya, dewan selesai. Bapak ini juga tidak ada masalah dengan anaknya. Ini kita harus hargai. Ini orang tuanya langsung. Gak mungkin orang tuanya menyeting anaknya harus lu bilang begini, nggak mungkin. Ada uangnya kan? Ada saya Wan. Nah, gitu. Ya udah silakan sekarang begitu ya Pak ya. Klarifikasi aja. Ya, Udah dikasih. Iya. Jangan panjang lebar, udah nggak selesai. Nanti Kalau pakai muter-muter di sini. kalau pakai gege, enak khawatir Pak? ya muncul yang tidak Fotonya ya. bermanfaat gitu. Ayo Pak, bareng di sebelah sini Pak. Agak keras dikit ngomongnya. Baik, saya orang tua dari anak yang katanya dilakukan pelecehan. Itu sebenarnya nggak benar. Anak saya hanya bercanda dengan Dewan. Anak saya kenal dengan Dewan dan itu hanya bercandaan saja. Tidak sesuai dengan apa yang diinfokan di media. Itu tidak benar. Setelah mendapatkan informasi dibantu oleh RW setempat, telah bertemu dengan orang tua dari anak yang saya lihat. Saat itu saya melihat, nah setelah mendapatkan informasi dari orang tuanya bercerita kalau hanya dipegang bagian perutnya saja. Mungkin itu adalah kesalahan saya yang terlalu cepat menganggap bercandaan itu berlebihan. Karena itu informasi yang saya bagikan selama ini terkait Dewan melakukan hal seperti itu kepada anaknya adalah tidak benar. Dan saya mohon kepada pihak-pihak yang telah menerima informasi tersebut, menyebarluaskannya, harap bisa menghapusnya juga. Karena saya sudah bertemu langsung dengan Dewan, berbicara dengan Dewan dan keluarganya, dengan RW setempat dan orang tua dari anak tersebut. Informasi tersebut tidak benar. Dewan hanya bercanda dengan anaknya, dia dekat dengan anaknya, dan dia memang dikenal oleh masyarakat dekat dengan anak-anak. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan saya sebagai
sebagai seorang yang melihat kejadian tersebut dan melakukan kesalahan tersebut, saya meminta maaf kepada dewan, kepada orang tua dewan, kepada bapak mungkin yang menerima informasi dan pasti kaget ya Pak ya, anaknya seperti itu kan. Saya mohon maaf mengkhawatirkan banyak orang dan mungkin merugikan banyak orang beberapa hari ini. Ini jadi pelajaran untuk kita, dan sebagai ininya saya juga mohon dewan ini kan dekat dengan anak-anak bisa menjaga anak-anak tersebut, karena kita juga nggak tahu di luar sana seperti apa. Jadi karena dewan dekat dengan anak-anak, saya mohon dewan kan jadi tahu ya ini tuh berbahaya dan banyak kejadian-kejadian lain itu yang sangat-sangat saya khawatirkan, makanya saya share itu di grup. Saya mohon karena dewan dekat sama anak-anak, bantu anak-anak itu jangan sampai menjadi korban dari orang-orang yang kita nggak kenal. Karena dewan dekat dengan anak-anak itu, saya mohon dewan bisa mengajari anak-anak itu yang baik-baik, kasih tahu mereka main-main kayak gimana, dan mungkin dewan bisa jadi penjaga mereka di luar selain orang tua mereka. Itu saya mohon maaf sudah merugikan banyak waktu bapak-bapak di sini. Dari dewan atau ibunya ada yang ingin dibicarakan? Dewan dulu, coba dewan. Dari dewan. Intinya dewan itu minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Dulu tiba sakit hati. Iya. Sekarang udah maaf. Sekarang nggak percaya apa? ya sekarang kan kita lagi sekarang Oh ya, tempat pekerjaannya kan sekarang udah dikat, nggak boleh dagang. sekarang kita minta maaf. Ya, udah Nanti kita urus setelah klarifikasi ya. Ini aku lagi nanya. Jadi yang berat itu dewan nggak boleh kerja lagi. Tapi nanti kita ke sini, insya Allah nanti kalau kita ke sini kita juga bantu ke bosnya untuk mengklarifikasi masalah. Ya, bosnya masih sepihak. Ya, gitu aja ya Jikri ya. Udah selesai kan? Ya saya sih berharap Pak, ada konsep semua Pak, saya ada konsep. kamu nggak akan ini semua Ciper tahu kamu. Mau bugin. Semua orang Ciper tahu kamu, orang masjid juga tahu kamu. Ya, udah. Ini udah mau diralat semua. Semuanya mau diralat. Gimana dewan bosnya? Dan saya temuin. Iya. Minum batu. Ayo, Ini kita kapan ada ini waktu? kapan ada waktu? Saya temuin, ayo. Ya, ya udah. Tenang aja dewan. Ini mah cobaan buat kita semuanya. Kalau kamu nggak bisa kerja, kamu ikut saya nanti kerja. Oh, nanti si bapak itu menemui kamu. Intinya, Ya. kalau di Ciper itu nggak ada yang percaya dewan melakukan kayak gitu. Oke? Ya, dah. Ya, saya kenal dia juga. Mungkin silakan Dinda minta orang tuanya yang itu dewan. Terus Ini meja-meja saya. saling Ibu tolong Bu ya, saling maafkan Bu ya. Allah bilang, saya kira. Menerima informasi yang kurang baik tentang anak-anak, jadi saya di situ hanya ingin menyampaikan anak-anak. Kalau memang dewan belum dekat dengan anak-anak, yang baik terhadap anak-anak, malah saya berharap dewan yang bisa jadi pahlawannya anak-anak menolong mereka. Saya minta maaf, pasti saya yakin. Iya, saya yakin setelah ini pun kalau emang itu kebenaran itu bakal menunjukkan jalannya, Bu. Iya. Bakal ditunjukkan kebenarannya. Rezeki dewan itu ya tidak putus hanya karena kayak gitu. Kita pasti ada aja rezeki lainnya. Gitu ya Bu ya. Tolong dimaafkan, dilapangkan ya Bu ya. Ibu ya, saya kayak gini lagi ya. Sip. Pengalaman yang buat ini kan. Harus lapang dada Bu dan ini. Itu aja. Dari semua waktu yang sudah kami Ya siapa tahu kalau sekarang kan kita belum kenal jadi kenal lebih dekat lagi ya. Ya. Mungkin karena semuanya
Tujuan saya juga cuma untuk melindungi anak, nggak ada yang lain. Jadi kan kita juga nggak mau kalau anak-anak kita jadi korban kematian saya. Apalagi saya punya anak kecil. Ya, saya sih mungkin dari semua orang tua pasti pengen Ya benar. sama kita. Ya, mungkin pada saat melihat sesuatu lebih baik itu dipastikan dulu, jangan langsung disebar seperti itu. Saya pun dari anak saya kalau sampai kejadian seperti itu. Siapa ya? Pak, mungkin saya langsung. Terima kasih ya, udah dibantu ya. Kalau nggak Maaf itu ya, kita Ibu. waktunya jadi turun. Mas Dewannya mana? Ini ya, anak-anaknya udah nunggu di rumah. Mas Dewannya ya sama-sama Ibu. Jangan lagi sedih. Makasih banyak. Nah, ya. Oke. Oh iya. Oh ini ya, pengajian ya, iya mengaji ibu saya, ya Pak. Saya sebagai suami itu Iya, karena tahu informasi semua, jadi di luar sana ternyata dengan bisa jadi saya kan dulu Alhamdulillah bisa perhatikan gitu. itu soalnya Kalau memang itu terjadi, jangankan orang tua, saya sebagai tuanya aja pasti marah lah gitu lah. coba kalau digebukin udah nggak mau. kan saya nggak teriak. Bukan kalau digebukin di luar setelah saya wartawan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Ya Pak Iwan. Ya Bu, ya sami Ibu. Keliangan tuh. Karena cuma Dewan. Pak, nuhunnya udah diganggu waktunya demi kebaikan bersama. Tapi di Polsek saya udah laporan. Tapi karena nggak ada IT-nya, sibernya nggak ada di Polsek, jadi saya suruh ke polisi. Ya, jangan hati-hati. Ibu nggak tahu bukti nggak masalah. Ibu pejabat saya paling enak, apalagi pokoknya saya banyak teman. Pak Ian, bukan dari pusat. Iya, jadi Kementerian PUPR. Nah, tanya yang Ganyan, Insinyur Ganyan. Iya, di daerah Kota. Oh, kalau ibu tanya yang paling terkenal paling lama, ya. Ibu lebih asik saya Bu, lebih asik main pejabat. Benar, saya kok nggak takut sama saya keluar, saya nggak mau. Saya suara desa, lurah, camat sampai bupati saya kenal itu. Dah. Ini Oke. saya sekarang meminta maaf ini. Ya, ini dulu dimaafkan dulu. Dah. Hati-hati ya. Ya, izin ya Pak sebagai suami. Minta maaf. Kita juga nggak mau perlakuan yang seperti itu terjadi di lingkungan. Cuma kan saya sedih anak saya. Iya. Ya. Saya kalau bisa ngomong. Itu saya atas nama kepala keluarga minta maaf pada Bapak, terlalu banyak yang udah dirugikan, mulai waktu, tenaga, sama apa yang udah terjadi di sini. Saya sebagai suami minta maaf sebenarnya pada Bapak. Udah tapi tadi dimaafin. Saya nggak mau maafkan. Saya nggak mau maafkan. Saya mau lanjut. Sampai dimana saya mau lanjut. Tapi kalau istri saya mau. Ya, izin. Enggak, saya mau nyabut berkas saya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ya. Izin ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.